Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Langsung saja, alhamdulillah kita dari masyarakat telah hadir di tengah kita. Insyaallah nanti akan memberi tausiah dengan kepada kita yaitu tentang jadi alhamdulillah kita semuanya dapat hadir dengan cukup ramai, cukup lumayan meriah dalam pengadaan acara kegiatan kita ini. Ini semua bukan dari konsumen saja yang istilahnya yang bisa mengadakan acara ini. Ini berbagai lapisan atau berbagai dari masyarakat tentunya kiranya kita bisa mengadakan acara ini, terutama yaitu alhamdulillah jadilah bagi juga berikutnya kepada kita termasuk beliau juga mendorong kita untuk mengadakan acara ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Idam Wiryadi atas kebaikan beliau, atas sumbangsihnya memberi nasihat baik materi maupun barunya kepada kita semua sehingga dapat terlaksana dalam acara kita menghadiri. Dan juga kepada ibu-ibu seluruhnya dan terkhusus kepada ibu Sini Asalida. Alhamdulillah beliau kuat membantu murid dan murid-muridnya, membantu sumbangsihnya kepada kita sehingga terlaksananya acara kita ini. Sekali lagi kepada yang bersangkutan, kepada yang telah memberikan sumbangsihnya, memberi semangat, memberi dorongan kepada seluruh kita yang hadir di sini sehingga kita dapat mengadakan acara Nabi Muhammad SAW ini menjadi 440 Hijriah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada bapak-bapak semuanya. Semoga mendapatkan kebaikan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin inilah yang dapat diberitahukan, kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi kita acara inti yaitu ceramah agama atau tausiah tentang surah Nabi Muhammad SAW ini yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh orang al-Ustaz Imam Al-Agim. Demikianlah sambutan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh orang al-Ustaz Imam Al-Agim. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Baik. Sehat, ibu semuanya, bapak sehat? Baik, ibu sehat, baik, ibu. Makin subur nampak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Desa Dataruyung
yang terhormat para Bapak Haji dan Ibu Hajah, yang terhormat Ustaz Ibu Muharram, yang terhormat Abuya Zamzami. Apa saya panggil Buya, beliau ini kini lah mulai tegak-tegak di mimbar. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita sedang ngapu kumpul di sini, Bu? Memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti sampai di bulan Sya'ban, tapi kalau diseberang dengan waktu peringatan ini tidak mesti di waktu dunia. Namun mengingat tidak terikat dengan waktu. Jadi mudah-mudahan peringatan di malam itu yang kita selenggarakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari sama-sama saya nak ngajak kita segala ini untuk berselawat. Bisa selawat ini Ibu Bapak? Ya. Jadi kalau Buya Zamzami tadi ngajinya balik ke Ustadzullah, sholawatnya balik ke Ustadzullah. Jadi malam itu aku dapat tugasnya banyak ya. Biasanya kalau tugasnya banyak, ujungnya banyak. Jadi bapak yang dirahmati Allah, ini kan Isra Mi'raj, tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan karena masuk di bulan Sya'ban, jadi seputar Sya'ban dulu. Dan tanggal berapa Sya'ban ini Ibu? Itu ada berapa Sya'ban ini Pak? 3 kira-kira itu lah. Ya, kira-kira itu. 4 Februari. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Februari. aku mengingatkan untuk diri aku ini, untuk Bapak, untuk Ibu segalanya, kalau lupa, siapa yang masih ada
yang puasa tahun kemarin. Khususnya yang ibu-ibu ini. Kenapa yang bapak-bapaknya tidak? Ustaz Dimas, kalau bapak-bapaknya saya yakinnya pasti puasanya pol. Iya Pak? Iya. Insya. Kalau yang ibu-ibu kan ada usul, ada tamu istilahnya, ada datang bulan, cak 2-3 hari, cak 5-7 hari. Kalau itu belum dibayar, maka ini masih baca. Kita bayar puasa tahun kemarin, namanya kodok puasa. Maka jangan sampai kelak masuklah sampai kita bulan Ramadan, puasa tahun kemarin belum lunas. Masih ada berapa hari lagi, Bu? Masih ada utangnya? Ada cicilan dari sekarang itu. Nah, berkaitan itu Ibu Bapak, kadang-kadang kita ini tidak beramal, tidak melakukan kebaikan, hendaknya itu amalnya yang ringan, tapi pahalanya yang besar. Maka saya ditanya itu Ustaz Dimas, macam mana saya utang atau tidak 2 hari 4 hari? Boleh nggak saya ganti puasa itu? Kodok puasa wajib, tapi aku serempai niatnya sama puasa Senin. Jadi hendaknya puasa wajib udah dapat, puasa sunatnya dah. Puasanya berapa hari? Sehari itulah. Dan pahalanya puasa yang 2 hari. Inilah ciri-ciri kita kira-kira. Jadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Kata ulama yang satu ini, boleh aja nak direkol itu, nak digabung. Niatnya puasa wajib karena bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, sekaligus puasa sunnah hari Senin atau puasa sunnah hari Kamis. Bertepatan pula sama ada namanya puasa tengah bulan Hijriah. Namun puasanya puasa Ayyamul Bid. Jadi aku niatkan ganti puasa wajib. Yang kedua karena hari Senin puasa sunnah Senin, karena puasa tengah bulan puasa sunnah tengah bulan Ayyamul Bid. 1 hari niatnya 3 puasa. Kata ulama yang pertama, boleh aja. Kenapa boleh? Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita kerjakan tergantung yang diniatkan. Kata ulama yang pertama. Yang kedua bilang, masuk kau diganti yang wajib serempai ke yang sunnah, tidak masuklah. Nah, jadi yang pertama nyuruh, yang kedua tidak nyuruh. Nah kita ambil aja tengah-tengahnya. Maka nanti ibu nak puasa ganti yang tahun kemarin itu, tetap niatnya ganti puasa wajib. Seumpama bertepatan dengan hari Senin, tidak usah diniatkan. Ngapo? Pasti dicatat sama malaikat. Karena ada malaikat ini kanan kiri kita ini, budak. Ada yang catat tadi badan kita. Ada malaikat tukang catat, ada yang catat amal soleh, ada yang catat amal salah. Yang kanan malaikat raqib, amal elok, amal bagus catat. Mudah-mudahan kumpul kita segala ini dinilai amal soleh, amal baik, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, berat timbangan kita, amin ya rabbal. Satu lagi malaikat atid, nyatat amal salah, kita dosa, kita maksiat, kita berbuat perbuatan yang tidak Allah suruh, maka itu dicatat dosa itu. Mudah-mudahan kumpul kita, sebab Allah turunkan rahmat dan ampunan, salah hilaf alfa kita dapat ampunan, amin ya rabbal. Jadi yang pertama, aku ingatkan segala ini, siapa yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, segera untuk lakukan kodok puasa, bayar puasa. Terserahlah nak bayar niatnya digabung apa tidak, yang penting dibayar. Jangan sampai kelak masuk Ramadan lagi puasa kita belum lunas. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab bulan waktu itu bahasa Arabnya syahrul. Jadi kalau dalam bahasa Arab bulan waktu Desember, Januari terus kalau itu bahasa Arabnya ini syahrul. Kalau setengah bahasa Arabnya nisfun. Maka kalau kita di bulan Syakban lah sampai 15 Syakban, setelah itu ada namanya malam nisfu Syakban.
orang kami masuk nisfu Sya'ban, kami ada punya juga namanya kebiasaan. Kami punya tradisi juga di sini. Sudah sholat maghrib itu kami ada baca Yasin. 3 kali kami baca itu. Entah kalau di sini ada apa tidak itu. Nisfu Sya'ban, masing-masing keluarga itu datang ke masjid nak baca Yasin 3 kali. Yang pertama supaya panjang umur, Yasinnya diniatkan. Yang kedua supaya murah rezeki. Yang ketiga supaya diberikan keberkahan. Nah, yang datang-datang itu di tempat saya seberang situ, kami punya kebiasaan bawa air minum. Ada yang bawa botol, ada yang bawa ceret. Apa ceret itu? Ceret. Teko. Kalau yang agak banyak anggota anaknya apa? Dibawanya juga galon itu. Ngapu dibawa air minum itu. Kalau sudah sampai di masjid sebelum baca Yasin, airnya ditaruh di tengah. Jadi masjid kumpul macam ini, yang bawa air minum ditaruh di tengah. Ngapu taruh tengah Ustaz Dimas? Kami yakin dan percaya. Kalau air-air itu dibacakan ayat-ayat Quran Bang Roni, itu kelak ada dampak manfaat positifnya. Tuh, ternyata ibu bapak, kelak ibu tengok ada di Google, ada di YouTube, ada orang Jepang, ada profesor dari Jepang, orangnya meninggal itu. Lama-lama kemarin itu zaman dulu dia ada buat eksperimen. Eksperimen ini kajian ilmiah. Ada 2 wadah diisi air. Yang satu wadahnya diisi air dikasih kalimat-kalimat bagus, dipuji-puji airnya. Satu lagi amu bahasa kita dicaruti, dikeluarkan kata-kata kasar. Wadah yang diberikan kalimat-kalimat bagus sama wadah yang diberikan kalimat-kalimat kotor. Sudah dibacakan itu dibawa ke laboratorium, ditengok pakai alat apa namanya? Ditengok pakai alat itu ternyata ada perbedaan. Yang diberikan kalimat-kalimat bagus, kristal airnya terang, warnanya bagus. Kalau bahasa anak sekarang warnanya menyala. Kristal-kristalnya bagus, molekul-molekulnya bagus. Yang satu lagi yang dicarut-caruti tadi gelap, muram, gelap, gak bagus dilihat. Jadi diambil kesimpulan, kalau cuma diucap kalimat-kalimat elok aja jadinya bagus, apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, apalagi kalau dibaca selawat-selawat Nabi. Maka kami yakin itu. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata ayat-ayat Quran itu bisa memberikan dampak positif kepada air yang dibacakan. Maka nanti kalau ibu nak jumpa di rumah ini, kalau misalnya ibu nak jumpa di rumah, ambillah nanti pulang dari sini, ambil air agak segelas, baca Fatihah 7 kali, tiup, kasih kayak bapak di rumah tuh. Insya Allah uang belanja ditambah. Lagi coba dulu. Insya Allah uang belanjanya ditambah. Ya insya Allah. Makanya bacanya maka kusuk niat bacanya itu kelak. Karena kita yakin bacaan-bacaan itu ada dampak positif. Insya Allah. Nah, apalagi itu Ustaz Dimas, bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ibu bapak, nisfu Sya'ban itu 15 Sya'ban itu malam yang mulia. Kenapa malam yang mulia? Karena di bulan Sya'ban amal kita langsung dilaporkan sama Allah, laporan malaikat-malaikat. Maka di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad sangat ingin ketika dilaporkan itu dengan keadaan beribadah. Maka Nabi Muhammad tidak pernah banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Maka ibu bapak, semoga kumpul kita malam hari ini memperingati Isra dan Mi'raj ini dilaporkan sama Allah sama malaikat. Kata malaikat, wahai Allah yang Maha mengetahui, itu ada lagi orang kumpul-kumpul di Tataruyung. Lagi apa rombongan itu? Lagi ngaji. Sedang apa? Isra Mi'raj. Kira-kira kalau laporan yang elok macam ini, Allah senang apa tidak? Senang. Tapi
Tapi kalau dilaporkan, ya Allah itu ada kumpul-kumpul itu, kenapa tahu itu? Ngadu ayam. Dilaporkan lagi ngadu ayam. Kira-kira Allah marah atau senang itu? Marah. Maka mudah-mudahan kita dilapor segala ini Allah senang ya, insya Allah saja Bang Robi. Iya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di malam nisfu Sya'ban Allah banyak kasih ampunan. Allah banyak kasih rahmat. Mudah-mudahan kita segalanya dapat. Maka dalam hadis Nabi yang lain, Nabi Muhammad bilang macam ini. Innallaha la yattali'u fil lailati nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Di malam nisfu Sya'ban Allah kasih diskon ampun besar-besaran. Yang minta ampun diampuni, yang minta maaf dimaafkan. Kecuali ada dua golongan yang tidak dapat ampunan dan maaf kelak malam nisfu Sya'ban itu. Siapa yang tidak dapat? Nih, perhatikan supaya kita bisa antisipasi jangan sampai tidak dapat. Yang pertama, orang musyrik. Orang musyrik tidak dapat ampunan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita sholat setelah takbir ada doa itu. Doa apa namanya? Doa iftitah. Ini Bapak Ibu, saya tidak ngajarkan, cuma saya ingatkan aja. Kadang-kadang bacaan ini terbalik kita bacaan. Apa? Waktu pas kalimat kan kita buka tuh Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira. Walaupun ada riwayat yang lain pakainya Allahumma ba'id. Tapi kalau yang ini saya yakin banyak di sini pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Terus nanti di tengah itu ada bacaan Hanifam muslimah wa ma ana minal. Yang pertama musyrikin dulu. Jangan terbalik. Yang pertama musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Kelak di ujungnya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Coba kelak tengok aku selama ini baca apa? Jangan terbalik kelak. Wa ma ana minal muslimin. Ya Allah saksikanlah saya bukan orang Islam. Kelak di ujungnya dia ngaku wa ana minal musyrikin, dan ketahuilah ya Allah saya ini orang musyrik. Laju urung dapat ampunan. Coba kelak tengok. Ya. Ini tidak ngajari, tidak kita koreksi. Kalau lupa, kalau terbalik. Kita ngaku dia itu satu. Jadi selama ini bacaan sholat saya terbalik meletaknya. Terdengarnya kecinian itu, tapi fatal. Bahaya apa tidak? Bahaya. Hanifam muslimah wa ma ana minal musyrikin. Yang pertama kita mengaku ya Allah kami bukan golongan orang-orang yang musyrik. Yang kedua wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan kami diputus ini untuk menjadi seorang muslim. Lalu kalau kita selama ini salah, kelak malam nisfu Sya'ban orang musyrik tidak dapat. Maka na'udzubillah min yang tidak dapat itu orang musyrik. Yang kedua musyahid. Siapa musyahid? Orang yang masih ada dendam, masih ada rasa-rasa benci. Maka ini kan sampai kita SPBU ini, kita biasanya nak ngisi bensin ini, kata yang jago tuh, Pak, kita mulai dari nol ya katanya. Artinya apa? Saling memaafkan. Bulan Ramadan kalau tidak masuk itu banyak spanduk-spanduk mari sambut bulan suci. Maka kita tidak nyambut bulan yang suci, hati kita juga mesti bersih. Maafkan antara satu dengan yang lainnya, antara ibu dengan ayah, ayah dengan ibu, anak dengan orang tua, agar ibadah kita tidak sia-sia insya Allah. Jadi Sya'ban ini luar biasa ibu bapak yang belum bayar puasa tahun kemarin, hendaknya kita kodok bayar puasa itu. Perkara praktiknya masing-masing lah, nak digabung lah, nak dipisah-pisah lah, karena ini perbedaan pendapat ulama. Dua-duanya boleh
Jangan kelak kita beribut boleh tidak boleh. Akhirnya masuk bulan Ramadan belum juga turun nasib kita. Yang kedua, bahwa bulan Sya'ban bulan dilaporkan amal-amal kita. Mudah-mudahan kita banyak amal soleh sehingga dapat laporan yang baik. Dan jangan lupa kalau bisa nanti dicatat tanggal berapa malam nisfu Sya'ban. Minimalnya kita hidupkan itu waktu dari maghrib sampai isya. Kami udah baca gitu malam-malam semalaman nak beribadah itu minimalnya dari maghrib sampai isya. Kami tidak selera baca Yasin itu. Kami baca itu surah Al-Rahman. Jadi kami selera baca surah Al-Waqi'ah. Boleh. Kami baca Yasin tidak temakan lagi 3 kali, kami tidak sekali. Jadi intinya malam nisfu Sya'ban kita perbanyak amal soleh. Insya itu kira-kira seputar bulan Sya'ban. Yang kedua, ini Isra Mi'raj. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini walaupun tadi tidak ada bacaan-bacaan ayatnya, tapi saya yakin ayat ini lah hafal enggak? Karena setiap tahun diperingati, setiap tahun diperdengarkan, diantaranya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'raj Dari Ibu Bapak, saya pelan-pelan. Secara kronologi Isra Mi'raj ini 2 perjalanan. Dua perjalanan. Disebut Isra itu perjalanan darat. Disebut Isra perjalanan dari mana Ustaz Dimas? Masjidil Haram ilal Masjidil Haram di mana Ibu? Di Mekah. Masjidil Aqsa Palestina. Pernah ada ibu bapak meriksa berapa jarak dari Mekah ke Palestina? Pernah ada ngecek itu? Coba kelak tengok di HP-nya. Tengok di Google Map. Berapa jaraknya Pak Ibu? Kelak tengok tuh Pak. Jarak Mekah ke Palestina. Kalau kita cari kelak itu 1.500 lebih. Kita bulatkan aja 1.600 km. Kalau kita hitung kompas peta, itu sama baik kita pergi dari Datario sampai Surabaya, Jawa Timur. Jawa berdekat itu. Berapa hari kita sampai situ? Kalau kita pahis itu pakai kendaraan berapa hari Ustaz Ibu? 2-3 hari lah. Kalau pakai mobil, kalau pakai bis. Nah sekarang saya tidak tanya, di zaman Nabi lah sudah ada bis belum? Fortuner, Pajero, apa kendaraannya zaman Nabi yang paling padat itu Bapak Ibu? Seberapa cepatnya unta berlari itu? Tidak perlu cepat ya. Maka Isra dan Mi'raj ini perkara iman. Perkara tidak mungkin lah masuk Isra Mi'raj perjalanan sejauh itu. Kendaraannya tidak perlu kencang-kencangnya. Ini terkait dengan iman. Mudah-mudahan kita yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj insya. Jadi Isra Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina. Mi'raj ini perjalanan langit dari Palestina naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nanti Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Balik lagi Nabi itu Pak, waktunya sangat cepat. Ibu bapak, kita kalau duduk macam ini cak 3-4 jam. Ya, kalau coba kalau tidak cair, duduk macam ini cak 3-4 jam. Kalau bekas tempat duduk itu ada rasa-rasa hangat. Persis cak ayam nak bertelur. Nah, Isra Mi'raj itu Pak, di tempat baring Nabi dari Mekah, Palestina, langit ke-7, Sidratul Muntaha, balik lagi, tempat berbaring Nabi masih ada rasa hangat. Artinya Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat cepat dan sangat singkat. Yakin tak? Percaya tak? Saya Sahabat Nabi namanya Abu Bakar, Bapak. Sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Dulu belum ada ujungnya.
Setelah peristiwa Isra Mi'raj ditanya, ya Abu Bakar, kata Nabi Muhammad, kau ini percaya enggak? Aku ini diperjalankan Allah Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina lagi ketujuh balik lagi. Sekarang ini baru sampai. Percaya enggak kau kira-kira? Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau ada yang lebih hebat dari ini, tidak pula aku ragu, tidak pula aku nanya pakai apa, tidak pula aku nanya siapa yang berangkat. Maka Abu Bakar langsung percaya. Semenjak itu Abu Bakar dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Yakin, percaya, tidak bertanya, emang pakai apa berangkatnya? Emang jam berapa Pak itu? Tidak perlu ditanya, karena ini berkaitan dengan iman. Mudah-mudahan Bapak Ibu segala kita ini iman kita tambah kuat, tambah mantap, terutama dalam menjaga sholat. Masuk yang kedua Ibu Bapak, Isra Mi'raj ini kan perjalanan yang menjemput ibadah sholat. Iya dah? Iya dah? Berapa kita diwajibkan sholat Ibu Bapak? 5 waktu dalam sehari. Tapi aku tidak mau ngomong itu. Kita fokus ke kualitas ibadah itu. Cak mana maksudnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ini ngasih wanti-wanti sama kita. Wahai umatku, kelak kamu sholat itu ada gerakan-gerakan yang menyerupai hewan yang tidak boleh dilakukan. Tidak muka-muka. Apa aja? Di antaranya yang pertama, kata Nabi, jangan kamu sholat itu kelak seperti ayam sedang mematuk. Pernah kasih makan ayam Bapak? Pada kasih makan ayam? Kasih makan ayam itu. Ayam ini makannya cepat atau lama? Cepat. Ada tidak pernah tengok ayam makan lama? Nah dipotong berarti. Ayam sakit, mati. Jangan kita sholat terburu, jangan terburu-buru. Wah, apalagi sekarang tak tarawih di Ramadan kelak. Siapa kalau imam yang bacaan cepat surat pendek pasti jadi idola. Iya dah. Tidak cepat selesai. Sholat jangan terburu, jangan terburu-buru. Yang kedua kalau belajar kitab fikih Fathul Qorib, di antara rukun sholat ada namanya tumak nina. Apa tumak nina? Berhenti sejenak. Tidak perlu lama, tidak perlu cepat. Apalagi kalau sholatnya dikerjakan berjamaah, artinya kalau berjamaah di depannya ada imam, di belakangnya. Nah, makmum nih Pak, itu kalau itu jadi makmum, Nabi ingatkan dia nih, hai makmum, kalau kau berimam itu, jangan kamu ini galak mendahulukan gerakan imam. Kenapa dahulukan gerakan imam? Imam belum sujud, dia sujud. Imam belum tegak, dia tegak. Imam belum salam sampai pintu dua. Sholat ini tidak kemana. Maka sholat ini harus cuma kita jangan terburu-buru. Dipeciknya Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, sholat harus tumanina. Jangan terburu, jangan seperti ayam mematuk. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi? Jangan kamu sholat kelak kamu seperti serigala yang mencari mangsa. Cak mana serigala cari mangsa itu Ibu Bapak? Serigala cari mangsa matonya nih Pak, pandangannya tajam. Apa maksudnya? Allahu Akbar. Begitu takbir matanya kemana-mana. Ini saya senang niat. Untungnya tidak ada papan pengumuman depan ini. Dia kalau di pinggir tidak mungkin pulau jalan tengok. Kalau biasanya di depan ini habis Pak. Ngapa dibaca ke kawan segala-galanya. Laporan keuangan Masjid Al-Ihsan. Ada pulau namanya Ustaz Bimbo sekian. So lagi besar sedikit nih sedekah. Dan orang lagi sholat ini pikirannya kemana-mana. Iya dah. Pikiran ini Pak tidak baca kita rem. Iya dah. Kalau kita lita, capek, solusinya menjam, selesai. Tapi kalau pikiran, kita lita, kita menjam, pikiran berjalan tak? Berjalan. Maka ibu bapak izin. Ini bukan guru, bukan. Tapi harus tahu, bukan tidak boleh,
kalau kita sholat berjamaah, pakai baju bertulis di belakangnya bukan tidak boleh. Kecuali darurat atau mendesak niat, bukan tidak boleh. Ngaku, kelak itu bisa ganggu kawan. Ngaku dibaca sama kawan di belakang. Sholat Jumat